dalam rangka untuk menyambut hari lahirnya Pancasila yang diperingati di setiap tanggal 1 Juni, maka di video kali ini sengaja kami datang berkunjung ke Desa Ambulu di Kabupaten Jember untuk meliput sekolah yang berada di belakang saya ini, yang bernama SMK 1 Pancasila. Sebuah sekolah yang beberapa waktu lalu menjadi sangat terkenal dan sempat viral di berbagai media sosial karena aksi yang dilakukan oleh para guru dan juga murid-muridnya. Dan dari namanya saja pastinya kita bisa tahu ya, kalau sekolah ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan juga keberagaman. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak liputannya berikut ini. 轻轻叫醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛。刚刚忙碌的世界是否依然孤独地传给不离？卷帆浮起风景，卷动少年的心，让昨日脸上的泪痕随即放干了。呆呆寻找天国的金宝，和你出彩应得的印记。带来研究的饥荒，幽静的教会依然出彩其消息。一身白皙飘零，燃烧少年的心，在曾经荣华间一幅倾诉遥远的祝福。跳出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你掌心的面孔，让我们的笑容充满着今天的，为明天牵出真情的祈祷。Bernyanyi bisikanmu di antara bayang-bayangku, terjagalah cinta. أنكحتك وزوجتك محبوبتك سلفية المغرورة ابنة بلغت مسفاه محمد التي وكلني والدها بالمهر 1,500,000
الفورمية وأدوات الصلاة حالا itu nikah wa tadwijah bil mahdir madkur halan. Mana? Saksi? Dan sahabat UB Indonesia, seperti yang bisa Anda lihat, saat ini kami sedang berada di halaman sekolah SMK 1 Pancasila yang beralamatkan di Jalan Ronggolawe nomor 5, Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dan di sini kami juga sudah ditemani oleh Bapak Insinyur Suyitman yang merupakan pengawas dari Yayasan Pendidikan Panca Prasetya yang membawai sekolah ini tentunya ya Pak? Betul. Baik, lalu di sebelah Pak Yit ada Bapak Mahmud Alisin SAB yang merupakan guru bisnis digital. Apa SAB itu Pak? Sarjana Administrasi Bisnis. Sarjana Administrasi Bisnis, baik. Dan yang di ujung, sahabat UB Indonesia, ada Ibu Sufaati, atau yang lebih dikenal ya, dengan nama Atika Lause, sebagai guru bahasa Mandarin di sekolah ini. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita akan langsung aja mulai bincang-bincang kita ya. Dan yang pertama-tama ingin kami tahu Pak, tentunya akan kami tujukan langsung ke Pak Suyitno. Suyitman, mohon maaf. Pak Yit, sejak kapan sekolah ini didirikan Pak Yit? Dan ceritanya dulu bagaimana? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, untuk sekolah ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1972. Baik. Tetapi pada waktu itu masih dikatakanlah liar gitu aja. Baik. Ya, sehingga belum punya yayasan. Baru kemudian pada tahun 1975 berdirilah Yayasan Pendidikan Pancasila waktu itu. Kemudian direkrutlah untuk SMK yang dulu itu adalah SEMEA. Awalnya SEMEA? Saya di SEMEA Pancasila. Baik. Jadi setelah itu kemudian direkrut oleh Yayasan Pendidikan Pancasila, baru kemudian punya induk. Nah, setelah itu kemudian sekolah ini berkembang dan terus berkembang. Sehingga sampai detik ini memiliki 6 lembaga. Di antaranya adalah 5 SLTA dan 1 perguruan tinggi yang ada di Jember. Yang namanya STIA Pembangunan. Baik. Seperti itu. Nah, untuk yang tertua, ya tertuanya adalah SMK 1. Jadi kalau dulu SEMEA, tapi kemudian dirubah menjadi SMK. Jadi SMK 1, kemudian SMK 2 yang ada di Jember, kemudian SMK 3 yang ada di Karanganyar, itu teknik, kemudian SMK 4 itu adalah bidang kesehatan, dan 1 adalah SMA. Jadi membawai 6 lembaga. Dari 6 lembaga ini, untuk yang SMK 1 ini punya 2 jurusan atau program studi, yaitu program studi akuntansi dan satunya adalah pemasaran. Dari 2 itu kemudian pada tahun ini akan tetapi membuka program baru, yaitu yang namanya jurusan kulit, kesehatan kulit dan
dan rambut. Ya, jadi seperti itu. Sehingga sekarang ini berkembang menjadi 3, yang tadinya 2 menjadi 3. Oke, seperti itu ya Pak. Berarti cukup lama juga sudah sekolah ini ya. Kalau kembali ke tahun 72 bahkan. Betul. Tahun 72, luar biasa. Dan diawali dari sebuah semea namanya, akhirnya berkembang menjadi sampai 6 lembaga ya Pak. Dan SMK 1 Pancasila ini adalah salah satunya ya. Dan termasuk yang tertua Pak. Nah, memang yang tertua ini. Oke. Kemudian yang nomor 2 itu kembar. Kembar seperti apa Pak maksudnya? Kembar artinya itu berdirinya bersama-sama. Baik. Ya, dari SMK 2 dan SMK 3 itu berdirinya sama. Oke. Jadi dikatakan anak kembar. Oke. Ada istilah anak kembar ya. Ya. Baik. Dan mohon diulangi lagi Pak, tadi Pak, ada program studi apa saja di sini? Hanya 2 aja? Di sini Khusus ada. SMK 1 nih? Ya, khusus SMK 1 itu ada 2 program studi, yaitu akuntansi dan pemasaran. Oke. Nah, kemudian untuk tahun ajaran besok itu, ya 2024-2025 akan membuka program baru yang namanya itu adalah kesehatan kulit dan rambut, ya, kecantikan. Seperti itu. Kecantikan dan kulit. Kulit dan rambut. Kecantikan kulit dan rambut. Salon seperti itu ya. Ya, identik dengan Berbentuk itu. salon dan spa. Luar biasa. Baik. Lalu Pak, kalau jumlah siswanya sendiri ada berapa? Dan seberapa beragamnya mereka ini? Mengingat dari namanya saja bernama SMK Pancasila ya Pak. Ya. Kalau saya bayangin, apakah siswa-siswa yang di sini ini multi etnis, multi agama begitu? Ya, saya kira seperti itu. Jadi di sini tidak memandang agama, agama juga tidak memandang yang namanya ras. Oke. Jadi siapa saja yang mau sekolah di sini kami terima. Oke. Jadi baik itu orang Jawa, Madura, Tionghoa, bahkan dulu itu pernah ada yang anak itu dari Irian Jaya, ya, Oke. juga kami terima. Baik. Jadi kami tidak memandang ya siapa dia. Kalau sampai yang sekarang ini, di masa ini ada enggak yang murid keturunan Tionghoa sekolah di sini? Ada Ada ya Pak? juga. Ada banyak kah? Iya, ya minoritas. Minoritas tapi ada. Ada. Cuma ya kami tidak menutup kemungkinan walaupun minoritas atau mayoritas itu bukan masalah bagi kami. Yang penting pokoknya ada minat untuk masuk sekolah di sini. Baik. Nah, jadi seperti itu. Madura, Jawa, Tionghoa itu monggo ya. Yang penting dia punya minat untuk sekolah di sini. Jadi Baik. seperti itu. Karena dari namanya saja SMK Pancasila. Ya, Pak. Pancasila ya, membayi semua apa yang menjadi ide dari Pancasila itu sendiri. Luar biasa Bapak. Lalu kalau jumlahnya tadi ada berapa? Ini kalau kami lihat ya, tadi kami sempat berkeliling. Waduh, luar biasa sekali, banyak muridnya. Ada berapa jumlahnya? Nah, untuk tahun ini itu 876. Luar Jadi biasa. dari kelas 1 sampai kalau istilahnya itu kelas 10, 11, 12. Jadi seperti itu. Oke, kelas Jadi- 10, 11, 12 ada hampir 900 siswa. Hampir 900-an. Luar Jadi biasa. seperti itu. Baik. Lalu Pak, apa yang menjadi visi misi dari sekolah ini? Untuk visi dan misi kami bagi menjadi 2, yaitu akuntansi dan pemasaran. Baik. Untuk yang akuntansi itu begini bunyinya, jadi menjadikan program keahlian akuntansi dan keuangan unggul dan favorit ya, untuk menghasilkan lulusan yang otomatis yang namanya bermoral. Baik. Ya, kami moral, artinya apa? Anak-anak di sini tidak hanya sekedar menggali masalah ilmu, tapi moralitas juga kita bina, Baik. kita perbaiki. Baik. Dari anak yang tadinya apa ya? Katakan saja yang artinya
katakanlah moralnya lah kita tingkatkan gitu. Jadi Baik. seperti itu. Yang Lalu? kemudian juga artinya cerdas, kemudian juga terampil di bidang akuntansi dan siap untuk melakukan persaingan. Baik. Bahkan dari jurusan akuntansi saja ini, ya, anak-anak itu juga sebelum dia lulus itu sudah banyak yang minta di dunia usaha dan dunia industri. Luar biasa ya. Seperti itu. Kemudian di bidang pemasaran ini juga menjadikan program keahlian itu menjadi suatu program yang diminati oleh dunia kerja dan dunia industri. Jadi seperti itu. Sehingga sama saja. Jadi nasibnya sama dengan anak akuntansi. Sebelum dia lulus itu sudah banyak yang minta. Jadi seperti itu. Bahkan ada yang anak-anak tuh prakerin ya. Prakerin itu oleh pimpinan perusahaan yang ditempati oleh anak-anak itu langsung minta kepada besok kalau anak ini sudah lulus tidak usah kemana-mana, saya minta, saya ambil. Jadi seperti itu. Sampai seperti itu ya, luar biasa. Dan kalau tadi seperti yang Bapak jelaskan, apakah hanya melulu di bidang bisnis dan administrasi saja yang ada di sekolah ini? Kami juga memberikan suatu kebebasan kepada anak-anak. Ya, contohnya saja yang sekarang ini sedang viral. Ya, itu di TikTok. Ya, juga memberikan suatu kebebasan kepada anak-anak di samping ya tari-tarian, juga kemudian juga ya studio mini. Ya, kemudian juga bahkan ada anak-anak perempuan itu juga ada yang berminat untuk jadi, katanya kalau orang Ponorogo itu jadilan itu Pak ya. Apa itu Pak? Jadilan, jadi reok itu, di reoknya itu. Jadi ada yang berminat ke sana. Samping itu juga bela diri. Ya. Jadi anak-anak supaya nanti apa? Keluar itu siap. Ya, tidak hanya sekedar dia itu menjadi ahli di dalam bidangnya, tapi juga dia punya semacam kegiatan-kegiatan di luar. Ya, yang kemudian nanti bisa digetok tularkan kepada tetangga atau mungkin handetolannya. Jadi seperti itu. Luar biasa. Makanya dengan visi misi untuk menyiapkan para generasi muda ini, akhirnya sekolah ini juga memfasilitasi kegiatan lain ya. Seperti kegiatan menyanyi dan yang sempat viral tuh di berbagai media sosial, akhirnya sekolah ini juga memfasilitasi sebuah studio musik. Ya betul sekali. Siapa yang mengurusi studio musik itu? Ya, ini yang kebetulan ini yang punya Pak Mahmud ya. Wilayah ini. Ya. Pak Mahmud. Halo ya Pak, siap. Baik, Pak Mahmud rupanya ya, yang sosok yang berada di belakang layar ini, kesuksesan anak-anak SMK Pancasila ini di berbagai media sosial ya Pak. Yang ingin saya tayangkan begini Pak Mahmud. Kegiatan menyanyi itu termasuk salah satu dari program studi atau hanya sekedar kegiatan di luar jam sekolah? Jadi seperti yang disampaikan Pak Yit bahwa kegiatan kesenian dan olahraga itu di sini termasuk kegiatan ekstra. Jadi kegiatan di luar pembelajaran seperti bukan itu. Kegiatan inti ya? Bukan. Jadi itu memang di luar jam pelajaran. Baik, baik. Sebetulnya seperti itu ya. Seperti itu. Tapi akhirnya bisa membesar. Lalu Pak, dari mana ide awalnya untuk melakukan acara nyanyi bergantian seperti itu? Karena mohon maaf ya, biasanya kalau orang menyanyi itu kan kalau tidak solo, duet, trio dan seterusnya tuh. Ini kok ada acara menyanyi bergantian tuh, ide awalnya dari mana itu? Jadi kalau konten di sekolah itu kita sudah mulai 2019 sebenarnya Pak. Sudah lama ya? Sudah lama, sekitar 2019. Awalnya memang bukan bernyanyi yang bergantian seperti itu. Kita nyanyi solo, cover lagu seperti itu. Nah kalau ide yang menyanyi bareng-bareng itu justru dari anak-anak sendiri. Jadi ketika kita berkumpul, sharing, diskusi, ya kita buat konten apa ya. Itu ada salah satu anak yang menyampaikan, Pak, gimana kalau nyanyinya kita
dibuat bareng-bareng aja biar seru gitu. Begitu ya. Seperti apa? Terus ya nanti kita ini Pak nyanyinya berurutan bergantian dengan anak-anak yang ada. Akhirnya kita coba, kita buat 1 kali, 2 kali kok lumayan banyak yang nonton. Akhirnya Yes, kita berhasil ya. oh ternyata banyak yang suka ini, akhirnya Yes. kita terus buat seperti itu. Begitu aja ceritanya ya, luar biasa. Jadi dari anak-anak sendiri. Justru ide awalnya dari anak-anak sendiri. Ya, ketika ngumpul, sharing, ada salah satu anak yang mengusulkan untuk buat konten seperti itu. Kreatif sekali berarti anak-anak SMK sini, sahabat YouTube Indonesia. Lalu Pak Mahfud, Ya, dari mana mendapatkan bakat bernyanyi dari para murid ini? Saat itu ada diadakan suatu audisi kah atau bagaimana? kalau kita mengetahui anak-anak yang bisa nyanyi itu dari beberapa metode dari ekskul. Jadi di sini juga ada ekskul paduan suara, Pak. Oh ada ya? Ada ekskul paduan suara, ekskul musik band, seperti itu. Jadi dari ekskul itu otomatis namanya anak paduan suara beberapa pasti bisa menyanyi lah, Pak. Nah, Oke. kita ambil anak-anak itu dicampur dengan dimix dengan anak ekskul band, dan bakat-bakat yang lain kita bisa dapatkan ketika kelas meeting, kemudian kita mengadakan lomba menyanyi seperti itu, kita saring dan kita kumpulkan anak-anaknya. Oh berarti tidak ada secara khusus mencari bakat-bakat per kelas gitu, tidak ada ya? Oh, tidak ada. Diawali dari siapa dulu? Berarti dari anak-anak ini yang berminat menyanyi. Iya. Dari situ diseleksi, lalu tampil, ada acara-acara sekolahan begitu aja ya? Ekskul paduan suara, ekskul musik band, dan dari kegiatan lomba-lomba gitu kita bisa tahu beberapa anak, kita ajak ngumpul, kemudian untuk membuat konten seperti itu. Dan sejak awal waktu ini biar bisa menjadi inspirasi buat sekolah lain ya, waktu di awal membuat video itu sudah tersedia studio musiknya atau belakangan studio musiknya itu? Kalau awal 2019 kita masih punya alat recording, itu pun masih yang speknya yang masih biasa karena sifatnya masih mencoba dan belajar, Pak. Oke. Kemudian 2 tahun selanjutnya 2020-2021, nah 2021 itu kita mulai merancang untuk membuat studio. Baik. Kemudian tahun 2022 studio itu direalisasikan. Oke, setelah menghasilkan tentunya ya? Ya, jadi ketika sudah mulai kita banyak konten, 2022 kita studio direalisasikan plus melengkapi alat-alat yang kurang. Oke. Seperti itu. Dan sekali lagi karena sudah bisa menghasilkan dari produksi-produksi videonya. Iya, sudah banyak yang tayang, kemudian kita sama sekolah sangat didukung, kebutuhan alat-alat itu dicukupi. Luar biasa. Baik. Dan dari sekian banyak video-video yang keren-keren itu, ada satu video nih yang sangat menarik perhatian kami, yang saat itu viral dengan jutaan view ya, Ya. dan kebetulan dinyanyikan dalam bahasa Mandarin. Bagaimana itu ceritanya? Lause Atika. Bagaimana ceritanya seorang guru bahasa Mandarin ikut terlibat dalam kegiatan menyanyi seperti itu? Gimana ceritanya saat itu? Baik, terima kasih. Untuk menyanyi Mandarin ya, ini Ya. saya lihat kalau anak-anak sudah pandai menyanyi dalam segala genre ya, baik dangdut, pop dan sebagainya. Kemudian ya kita iseng-iseng juga nyoba kalau kita nyanyi lagu pakai bahasa asing gitu ya. Baik. Kemudian di sekolah kita kan juga diajarkan bahasa Mandarin pada untuk tahun-tahunnya sebelumnya itu kelas 10 mulainya belajar Mandarin, tapi untuk tahun ini kelas 2 ya belajar Mandarin. Jadi sehingga mereka itu sudah mengenal bahasa Mandarin. Jadi sudah tidak kaku untuk mengucapkannya. Jadi kita coba untuk menyanyi lagu Mandarin, ternyata anak-anak bisa begitu. Oke. Dan saat itu siapa saja siswa yang terlibat? Berapa lama persiapannya? Saat itu siswa yang terlibat yaitu Fadil, kemudian Agus, ada Cinta, Bella, Sindu, Egis, dan saya. Ya. Keren-keren. Jadi ada 7 anak. Dan rupanya ada sebagian dari mereka yang sudah lulus ya? Iya, Ya? sudah kuliah, sudah. Tinggal berapa dari sekian anak itu?
Sisa 4 ya. Sisa 4 masih? Iya. Oke. Tetapi untuk generasi selanjutnya masih banyak, Pak. Iya. Masih banyak? Iya. Oke. Jadi ke adik-adik kelas Siap itu menggantikan? masih banyak. Iya. Selama guru bahasa Mandarinnya masih tetap bercokol di sini tentunya ya. Lalu Bu Atika, kalau kisah dari Bu Atika sendiri bagaimana? Ceritanya bisa berada di sini dan mengajar bahasa Mandarin. Iya, saya ini alumni dari Pancasila juga ya. Saya lulusan tahun 95. Oke. Kemudian kata pepatah, belajarlah kamu sampai ke negeri Cina ya. Oke. Akhirnya saya terbang ke negeri Cina Bener-beneran? Iya, saya Oke. belajar ke Cina selama 7 tahun. Jadi saya belajar sambil bekerja. Kemudian selama di sana saya belajar. Saya punya impian. Saya ingin orang Indonesia bisa bahasa Cina. Oke. Saya ingin alumni alma mater saya ada pelajaran bahasa Cina ya. Kemudian Oke. secara kebetulan Bapak Kepala Sekolah waktu saya pulang itu ya, saya dipanggil untuk mengajar bahasa Mandarin di sini. Jadi saya mengajar di sini sejak tahun 2012. Oke. Jadi sudah 12 tahun ya saya Sudah 12 mengajar tahun Mandarin ya. di sini. Iya. Oke. Lalu statement tadi itu perlu digarisbawahi ini. Kenapa ada keinginan murid-murid di sekolah ini harus belajar bahasa Mandarin? Tadi sempat ngomong seperti itu kan? Iya. Kenapa alasannya? Karena pada saat ini di dunia perdagangan baik pariwisata ataupun industri itu membutuhkan bahasa Mandarin ya, karena kita ketahui bahwa barang-barang produk sekarang semuanya adalah made in China dan investor asing juga kebanyakan orang China ya. Jadi perusahaan besar itu membutuhkan karyawan yang bisa berbahasa Mandarin. Jadi mereka meminta kalau bisa berbahasa Mandarin nanti gajinya akan lebih besar dari yang tidak bisa bahasa Mandarin begitu. Jadi di sini saya usahakan bahwa anak-anak lulusan dari SMK 1 bisa berbahasa Mandarin dengan lancar supaya mereka bisa bekerja di perusahaan dan mendapatkan gaji yang banyak sehingga kehidupan mereka lebih sejahtera begitu. Waduh, luar biasa. Alasannya itu ya, Bu Atika ya, karena secara pribadi Bu Atika merasa dengan belajar bahasa Mandarin ini bisa membantu dari masa depan siswa yang ada di sini ya. Betul. Masa depan itu harus bisa belajar bahasa Mandarin. Iya. Luar Karena biasa. sekarang waktunya memang zamannya Mandarin begitu. Luar biasa. Iya. Dan sejak kapan tadi Bu mulai diajarkan di sekolah ini tentang bahasa Mandarin? Sejak kelas berapa tadi? Kelas 10. Kelas 10 ya? Iya. Kalau boleh tahu Bu Atika, apa tantangan yang selama ini dihadapi selama mengajar bahasa Mandarin? Biar ini bisa menjadi edukasi buat sekolah-sekolah lain. Mengingat, jujur saja saya sendiri sebagai keturunan Tionghoa, saya tidak menguasai itu. Terlalu sulit bagi saya. Apa kendala yang selama ini dihadapi? Kalau kendalanya itu karena murid-murid kita ini ada di daerah Jember ya. Penduduknya kan campur Pak ya. Jadi ada Jawa juga Madura ya, ada Jawara juga. Jadi campuran. Jadi kalau untuk orang Madura itu untuk pengucapannya dialeknya itu kan kaku ya. Baik. Jadi kendalanya itu bagaimana supaya anak-anak bisa mengucapkan Mandarin secara benar. Dengan adanya dialek yang kaku kita bisa melemaskan ya. Ucapannya mereka. Saya ada rahasia supaya dia bisa ngomong lancar seperti saya begitu ya. Oh, ada rahasianya? Ada. Dan itu didapatkan di Taiwan sana ya? Iya. Jadi akhirnya merasa kendala yang terbesar bisa diatasi karena ada rumusnya tadi. Bapak ingin tahu? Apa itu? Bisa share dong. Makan permen karet. Kita Betul tuh. makan permen karet dalam jumlah besar. Misalkan
babol itu kan isi 5, itu dimakan semuanya langsung ya. Jadi kita kalau sudah makan permen karet otomatis kita akan terapi mulut ya, dari bibir, lidah dan rahang kita seperti sepas, dipijat. Nanti kalau sudah habis manisnya kita buang, nanti mulut kita akan lemas dan kita mau ngomong apa aja bisa lancar. Bukan hanya Mandarin, bahasa Inggris atau bahasa Jepang pun akan lancar gitu. Betul itu Bu ya? Iya betul. Sudah Bisa terbukti dicoba. sekian tahun ya? Iya. Tuh, buat guru bahasa di sekolah lain. Terus ada satu lagi, kan bahasa Mandarin itu paling sulit dipelajari. Kita belajar bahasa Inggris sudah biasa karena sejak TK sudah ada. Baik. Bahasa Jepang juga biasa ya, karena ucapannya tidak ada intonasinya. Tetapi Mandarin itu sulit ya pengucapannya, karena ada intonasinya, beda intonasi, beda artinya ya. Pelafalan ya? Iya. Terus kemudian kendala anak-anak itu sulit menghafal. Baik. Saat ini hafalan, besok lupa ya. Baik. Saat ini nulis, walaupun nulis sampai berapa puluh kali dia bisa lupa. Ada satu rahasia lagi supaya dia Baik. bisa mengingat. Tolong dong di-share. Bapak ingin tahu juga? Tentunya seperti itu. Biar ini begini loh, biar ini bisa menjadi edukasi bagi sekolah-sekolah lain tentunya ya. Ini saya dapat dari Taiwan ya, karena saya dulu pernah tinggal di Taiwan lama. Baik. Apa sih rahasianya Bapak Profesor kok pinter begitu di sana? Ternyata hanya satu, makan coklat yang asli Pak. Karena coklat yang asli itu akan membantu cara kerja otak ya, supaya lebih maksimal. Jadi yang mungkin ingatannya agak kurang atau mungkin untuk mengingat itu sulit ya, itu dengan makan coklat 1 hari 1 biji aja, nggak usah banyak-banyak karena itu kalorinya tinggi. Kalau misalkan 2 biji atau 3 biji bisa tumbuh jerawat ataupun kolesterol. Jadi hanya 1 biji aja setiap hari sampai 1 bulan, nanti setelah itu akan luar biasa. Jadi orang yang super pinter, jadi mengingat apapun bisa. Sebentar. Coklat dalam bentuk buahnya. Coklat batangan, kemudian kita panasi, meleleh, kemudian dicetak pada cetakan seperti cetakan es batu. Nanti setelah dingin kita makan 1 hari 1 kotak, itu yang sebesar ibu jari aja. Baik. Nggak boleh lebih. Nanti daya ingatnya akan luar biasa. Itu yang asli, nggak boleh yang palsu. Kalau yang murah-murah itu kan banyak tepungnya, banyak gulanya, banyak krimernya. Tapi kalau yang asli kan agak pahit ya, agak lunak begitu. Jadi itu akan mempercepat proses kerja otak. Luar biasa. Terima kasih Lose. Tentunya mudah-mudahan iya, jadi di sini tidak ada kendala bagi anak-anak untuk tidak bisa berbahasa Mandarin. Semua pasti bisa. Oke. Jadi kuncinya ada 2 berarti ya? Iya. Permen karet dan coklat asli. Iya, betul. Mudah-mudahan itu didengar dan dipraktekkan nih sama pemirsa UP Indonesia. Iya. Baik. Lalu Lose, satu lagi nih. Terkait pemilihan lagu nih. Yang dalam bahasa Inggrisnya nih ya. Iya. Tomorrow will be better itu ya? Iya, tomorrow will be better. Itu adakah alasan khusus kenapa Lose Atika ini memilih lagu itu yang dinyanyikan? Iya, tomorrow will be better atau bahasa Mandarinnya Ming Tian Hui Kang Hao. Yang arti bahasa Indonesianya adalah hari esok yang lebih baik. Hari esok yang lebih baik ya. Itu kan sama dengan cita-cita kita bahwa esok lebih baik dari saat ini ya. Jadi saya harap bahwa sekolah kita SMK 1 Pancasila untuk hari esok akan lebih baik. Amin. Ya. Luar biasa. Gitu. Seperti itu aja ya. Iya. Sederhana sekali, tapi tentunya itu adalah statement yang luar biasa sahabat Indonesia dan harus kita dukung bersama ya. Esok tentunya akan harus menjadi lebih baik ya Pak. Baik. Lalu sekarang begini, pertanyaan kami selanjutnya begini. Apa yang menjadi pengharapan dari Bapak Ibu sekalian ini untuk kedepannya? Dimulai dari siapa dulu? Dari kembali ke Pak Yit lagi. Pak Yit, apa yang Pak Yit harapkan untuk kedepannya Pak Yit? Harapan kami sebagai pengelola adalah agar nantinya anak-anak itu siap bersaing di dunia industri maupun dunia kerja. Di samping nanti dia punya keahlian, juga punya yang namanya keterampilan. Jadi tidak hanya, oh aku tak sekolah nang kono
ada yang namanya ini keterampilan ini, keterampilan ini, keterampilan ini. Jadi seperti itu. Nah, suara ini adalah suara rakyat. Baik. Supaya nanti bisa digulirkan ke masing-masing lulusan itu, alumnus itu nanti biar dia cerita. Nah, biar orang nanti akan tertarik. Ya. Jadi kemudian orang itu membuktikan benar enggak. Ya, jadi benar enggak nanti yayasan ini, sekolah ini mengelola seperti itu, biar dibuktikan. Baik. Jadi seperti itu. Makanya ya seperti yang disampaikan oleh Bu Tika tadi Lausi ya, itu ya kenyataannya seperti itu. Nyatanya apa, di dunia maya ya, medsos ya, sudah terbukti ya anak-anak menyanyikan lagu Mandarin. Ya ini mungkin nanti suatu ketika juga bahasa Jepang juga akan ada lagunya ya. Ini masih gurunya juga ada. Jadi memang apa ya, kita mengambil suatu guru itu tidak hanya sekedar guru-guruan lah gampangannya ya. Baik. Jadi kami merekrut dari tenaga-tenaga itu ya memang ya kita ambil ahlinya. Baik. Ya, jadi seperti itu, jurusan akuntansi. Kamu sekolah lagi. Ya, bahkan di sini mohon maaf di sini bukan kami pamer ya. Kami di sekolah SLTA saja ini sudah ada yang sarjana doktor. Ini ada doktornya sudah. Lulusan sini ya? Iya, lulusan. Biasa. Jadi seperti itu. Baik, baik. Jadi Pak. seperti itu, okay. Seperti itu ya harapannya ya. Lalu kalau dari Pak Mahmud, adakah yang mau disampaikan Pak? Harapannya ya kegiatan kami yang sudah tampil di media dan ditonton banyak orang menjadi bermanfaat, bisa menjadi inspirasi untuk yang lain untuk bisa berkarya dengan apapun yang kita bisa kita tunjukkan. Dan untuk anak-anak ya semoga nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya, melatih percaya diri dan mental tentunya. Amin, amin, luar biasa Pak Mahmud. Dari Lause, Atika ada? Kalau saya berharap semoga anak-anak bisa bersaing di dunia bisnis ya. Amin. Dengan menguasai berbagai macam bahasa asing ya, karena di sini juga diajarkan bahasa Jepang. Ada bahasa juga Inggris, ya? Ada bahasa Baik. Jepang, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Oke. Ya, jadi semoga anak-anak bisa melanjutkan baik kuliah ataupun kerja pada posisi yang teratas begitu. Seperti itu, luar biasa. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, tentunya itu tadi adalah pengharapan-pengharapan yang luar biasa. Semoga harapan-harapan tersebut nantinya bisa segera terwujud ya, Pak Yit, Pak Mahmud, dan juga Lause Atika. Lalu, tanpa terasa, kita sudah cukup lama loh ini ngobrol-ngobrolnya. Dan sebelum kita akhiri jumpa kita kali ini, Pak Yit, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini. Ada Pak? Ada. Oke, silakan Pak Yit. Terima kasih untuk berikutnya. Saya berpesan kepada teman-teman pemirsa untuk UB Indonesia. Ya, mari untuk kedepannya kalau sekolah itu pengen disenangi dengan anak-anak atau masyarakat, ya mari kita siapkan ya apa yang menjadi kebutuhan anak-anak sehingga nantinya anak-anak itu ya tersalur apa yang dia punya. Jadi kalau misalnya bakat nari ya tersalur, bakat misalnya nanti bahasa tersalur, kemudian juga misalnya nanti untuk seni yang lain juga tersalur. Inilah ya yang kami siapkan untuk anak-anak sehingga nantinya kedepannya anak-anak itu tidak hanya keluar itu hanya membawa selembar ijazah, tetapi juga membawa berbagai macam keterampilan. Oke. Agar nantinya ini yang menjadi ya apa pemikiran kami. Jadi kita siapkan ya untuk kebutuhan anak-anak sehingga nantinya anak-anak itu ya sekolah ya, tertarik dengan sekolah yang kami siapkan. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa Pak Yit. Lalu kalau dari Pak Mahmud ada Pak Mahmud? Oke, silakan. Baik, pesan dari saya mungkin untuk pemirsa UB Indonesia,
bahwa kita itu dalam melakukan segala sesuatu hal itu harus dengan ketekunan, dengan sesuatu yang ikhlas, tekun, dan konsisten. Untuk hasil itu memang tidak ada yang instan. Yang penting kita berusaha lakukan maksimal mungkin dengan yang baik. Insya Allah nanti sesuatu yang kita harapkan akan tercapai di saat yang tepat. Amin, luar biasa. Yang saya lakukan selama ini, Pak. Baik, luar biasa. Usaha tidak akan mengkhianati hasil ya, Pak? Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, lakukan dengan tekun, ikhlas, insya Allah ada hasilnya. Luar biasa, Awad. Oke, lalu dari Lesa Atika, silakan, Lesa. Baik, di sini saya akan menambah sedikit ya. Baik, Lesa. Selain musik juga bahasa, kita juga banyak sekali ekstrakurikuler ya yang sudah go internasional ya, seperti fashion ya, kita sudah bisa go di Guangzhou, Cina juga pernah. Sampai ke sana? Iya, pernah go ke Bali, kemudian di India, juga di Afrika. Jadi kita pembelajaran di sini bukan hanya untuk lokal saja ya, bisa go internasional. Juga fashion ya, fashionnya pun kita juga go sampai nasional. Jadi bukan hanya kita latihan di tempat latihan saja, tapi kita bisa ikut event-event. So ya, ikut event-event pada acara tertentu begitu. Pesan saya untuk pemirsa OB Indonesia, jadi walaupun kita ini orang Indonesia, orang Jawa ya, khususnya untuk saya, ini kita harus belajar apapun yang kita inginkan ya, bukan hanya kita mempelajari tentang budaya kita, tetapi dengan budaya asing ya. Karena dengan belajar bahasa Mandarin, di mana di negeri Cina sana banyak sekali filosofi-filosofi yang baik tentang pembangunan karakter ya, untuk apalagi tentang filosofi klasik Cina ya, itu yang harus kita pelajari. Jadi alangkah baiknya kita belajar bahasa asing, bahasa manapun, bisa bahasa Mandarin atau Jepang atau Korea boleh ya. Jadi 我希望如果你们有写字永远不要放弃学习. Jadi saya harap kalau Anda ingin belajar ya, jangan putus asa untuk belajar apapun begitu. Oke, terima kasih. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami. Tentunya kami akan selalu mendoakan Pak Yit, sekolah ini kedepannya bisa semakin maju ya. Amin. Dan menjadi tempat tujuan favorit bagi anak-anak Indonesia untuk menuntut ilmu. Terima kasih sekali lagi. Dan sahabat OB Indonesia, seperti biasa tentunya kami harap Anda untuk tidak beranjak kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Sudah seharusnya bagi kita semua untuk senantiasa bangga dan mencintai keberagaman yang ada di Indonesia sebagai suatu bentuk perwujudan sikap tentang bagaimana cara kita mengamalkan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, yaitu dengan tidak memperdalam perbedaan, melainkan menyambut dan menghargai keberagaman. Hal inilah yang dilakukan oleh jajaran pengurus, para guru, dan juga siswa dari SMK 1 Pancasila ini. Mereka benar-benar menghidupi Pancasila di setiap tindakan mereka. Dan dari mereka ini, kita semua bisa belajar bahwa kebaikan itu bisa muncul dari mana saja. Bahkan dari hal-hal yang terkecil
yang bila ditambahkan dengan hati di dalamnya, pastinya akan bisa membawa suatu kebaikan bagi kita semua. Sekian jumpa kita kali ini. Salam OB Indonesia.